dua dari hakim MK itu selalu memberikan komentar terhadap bukti-bukti yang tidak bagus untuk Prabowo. Saya bilang itu pasti nanti keputusannya akan akhirnya disenting. Bahkan saya pernah mau diusir sama dia dari sidang. Jadi kita itu kalau sudah pengalaman kita langsung tahu arah pertanyaannya itu kemana. Begitu ada bukti yang benar-benar penting yang menguntungkan klien kita, dia cuekin, itu berarti dia di pihak sana. Itu jadi itu ada juga pengalaman. Makanya pengacara itu kan bukan hanya gelar, ya, tapi juga jam terbang itu sangat perlu. Tapi beliau ini ya saya kagum gelar profesornya, tapi juga bahasa Inggris, bahasa Belanda hukumnya itu masih hafal. Aku paling benci bahasa Belanda. Makanya salah satu yang mutlak, saya dengar tadi dari Pak Wamen itu sudah tertampung bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan, saksi itu harus berhak didampingi oleh pengacara. Pengertian berhak itu juga harus benar-benar jangan seperti yang kita lihat waktu Pak Jokowi didampingi pengacaranya dikasih di belakang punggung, kayak tukang pengamen ditaruh di belakang. Benar-benar aja sih hak dari pengacara itu nggak ada. Pengertian berhak itu adalah setiap waktu apapun pertanyaan dari penyidik itu dan jawabannya, si terperiksa itu berhak konsultasi dan berdiskusi dengan kliennya. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya, itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Suara publik kini kembali bergemuruh. Satu demi satu, tokoh yang dulu vokal bicara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kini justru berhadapan dengan hukum. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, 3 nama yang berani bersuara, kini dijadikan tersangka. Namun yang mengejutkan, muncul satu sosok besar yang memutuskan untuk turun tangan. Dia adalah Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang tajam dan lantang, Hotman Paris memecah keheningan panjang. Ia tidak sekadar bicara, tapi pasang badan, membela mereka yang kini diproses hukum hanya karena mempertanyakan kebenaran. Hotman menegaskan, ini bukan lagi sekadar perkara pribadi, bukan juga sekadar kasus pencemaran nama baik. Ini soal kebenaran, keadilan, dan keberanian melawan kekuatan gelap oligarki yang selama ini diduga berperan besar menutupi banyak hal di Republik ini. Hotman menyebut secara terbuka bahwa ada aroma busuk yang sengaja ditutupi. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi seharusnya bisa selesai sejak lama jika penegak hukum benar-benar bekerja dengan netralitas penuh. Namun hingga kini, publik tidak pernah diberi ruang untuk melihat bukti yang seharusnya bisa mengakhiri polemik itu. Kenapa kasus sekecil ini, hanya perkara ijazah, bisa bertahun-tahun tidak kunjung terang? Apa yang ditakutkan dan siapa yang dilindungi? Ujar Hotman dalam nada tegas dan menantang. Hotman tak menampik bahwa dirinya sadar langkah ini berisiko besar. Ia tahu dengan ikut membela Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, dirinya berhadapan langsung dengan arus besar kekuasaan. Namun dalam pandangannya, diam berarti tunduk dan tunduk berarti ikut melestarikan kebusukan. Ia melihat ada tangan-tangan kuat yang sengaja menjaga agar kasus ini tidak pernah sampai ke titik terang. Oligarki, katanya, sudah lama mengendalikan arah hukum di negeri ini, menentukan siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus dibungkam. Hotman membeberkan dengan nada tajam. Setiap kali ada orang bicara soal ijazah, ujungnya dijerat pasal. Setiap kali publik menuntut bukti, jawabnya selalu normatif. Kalau memang benar dan tidak ada yang disembunyikan, tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Kenapa harus sembunyi di balik pasal pencemaran nama baik? Ucapan itu langsung menggema di berbagai media sosial. Hotman dianggap sebagai salah satu dari sedikit pengacara yang berani bersuara lantang ketika banyak pihak memilih diam.
Ia menegaskan, ini bukan soal Jokowi semata. Ini tentang praktik oligarki hukum yang sudah menjalar ke semua lini, dari kepolisian, kejaksaan, hingga meja pengadilan. Dalam pandangan Hotman, ada kejanggalan besar dalam cara penegakan hukum berjalan. Ketika rakyat kecil salah bicara, mereka langsung ditangkap. Tapi ketika elit membuat kesalahan, negara seperti kehilangan keberanian untuk bertindak. Inilah wajah hukum yang dikendalikan oleh kepentingan. Wajah hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Hotman menggambarkan fenomena ini sebagai politik ketakutan. Masyarakat dibuat takut bertanya, takut menuntut, bahkan takut untuk sekadar beropini. Padahal negara demokrasi dibangun di atas keberanian rakyatnya untuk bertanya. Dan yang lebih ironis, mereka yang berani bertanya justru dicap sebagai musuh negara. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan itu. Hotman menilai mereka tidak sedang menyerang pribadi presiden, tapi sedang memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Ia berkata tegas, kalau hukum benar, seharusnya mereka tidak diproses karena bertanya. Mereka seharusnya diberi ruang untuk melihat bukti dan memastikan kebenarannya. Namun di balik itu semua, Hotman juga menyoroti niat jahat oligarki yang bersembunyi di balik perisai kekuasaan. Menurutnya, oligarki politik dan ekonomi di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang bahkan bisa mengatur arah hukum, opini publik, hingga media pemberitaan. Siapapun yang menyentuh topik sensitif langsung dibungkam. Siapapun yang menggoyang kenyamanan kekuasaan langsung dikriminalisasi. Hotman menegaskan, oligarki itu bukan sekadar kumpulan orang kaya. Mereka adalah sistem yang melindungi kekuasaan, menutupi aib, dan membungkam kebenaran. Dalam kasus ini, katanya, sistem itu sedang bekerja sangat rapi. Kasus ijazah Jokowi tidak pernah tuntas bukan karena tidak bisa dibuktikan, tapi karena tidak boleh dibuktikan. Pernyataan itu sontak membuat publik terbelah. Sebagian menilai Hotman hanya mencari panggung, namun banyak pula yang menilai langkahnya sebagai keberanian yang langka di tengah atmosfer ketakutan politik saat ini. Bagi Hotman, membela mereka bukan soal uang atau sensasi. Ia menyebut ini adalah ujian moral bagi dunia hukum. Apakah hukum di Indonesia masih berpihak pada kebenaran atau sudah sepenuhnya jadi alat kekuasaan? Ia berkata, kalau hukum sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah, maka rakyat yang pasti akan menuntut kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang kini mulai terjadi. Rakyat mulai sadar bahwa ada hal besar yang disembunyikan dari mata publik. Hotman juga menyinggung tentang bagaimana lembaga-lembaga negara seolah saling lempar tanggung jawab. Ketika masyarakat meminta kejelasan, satu lembaga bilang bukan wewenangnya, yang lain menunggu perintah. Semuanya berputar dalam lingkaran kebisuan yang aneh. Padahal jika semua transparan sejak awal, polemik ini tidak akan berkembang sejauh ini. Menurut Hotman, transparansi adalah kunci. Kalau ijazah itu benar dan sah, tunjukkan ke publik. Jika memang palsu, proses sesuai hukum. Namun ketika negara justru melindungi misteri dan menghukum orang yang menanyakannya, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistemnya. Kini langkah Hotman Paris menjadi titik balik baru dalam perjalanan panjang kasus ini. Ia berjanji akan membawa perkara ini ke jalur yang lebih serius, menembus sekat hukum yang selama ini dikuasai oleh kepentingan politik. Ia juga menegaskan akan menghadirkan tim hukum independen untuk memastikan kasus ini tidak lagi diputarbalikkan. Dalam penutup pernyataannya, Hotman menegaskan, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kalau hukum bisa dibeli, maka rakyat hanya jadi penonton di negeri sendiri. Saya tidak bicara untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memastikan negeri ini tidak hidup dalam kebohongan. 9 menit berlalu, dan publik kini mulai melihat arah baru. Sosok flamboyan yang biasa dikenal di dunia hiburan, kini berubah menjadi pengacara yang bicara lantang tentang keadilan dan kebenaran. Hotman Paris telah menyalakan api perlawanan hukum, menantang oligarki, dan menggubah kesadaran rakyat bahwa kebenaran bukan milik kekuasaan, tapi milik bangsa. Dan kini pertanyaan besar itu kembali bergema di seluruh negeri. Jika memang tidak ada yang sembunyikan, mengapa kebenaran selalu harus ditakuti? Ya, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Trust Record. Nah, di sini teman-teman, kita kembali lagi mengulas komentar-komentar dari teman-teman netizen mengenai pembahasan dari cuplikan video dari atas. Nah, teman-teman, tentunya setentang dari pembahasan video di atas, ada ya komentar-komentar menarik dari teman-teman netizen, dan salah satunya di sini teman-teman, Saudara Waluyono berkata,
penguasa akan melakukan apapun untuk menutupi kebohongan. Ya, Saudara Dermawati berkata, mantap Bang Hotman. Saudara Putrana Putra berkata, Bapak Hotman ikut membuka kebenaran, keren. Ya, Saudara Nuh Haidal berkata, semoga Allah melindungi dan memberikan Bang Hotman hidayah. Ya, Saudara Mansur Heman berkata, lanjutkan langkahmu Bang Hotman, doa senantiasa menyertaimu. Ya, Saudara Bambang Suliyoto berkata, semoga kebenaran terkuak. Ya, Saudara Gajah Mada berkata, Bung Hotman, Paris salut, mantap. Ya, di sini juga ada Saudara Biparkos berkata, kebenaran dan keadilan hampir pasti tidak terwujud apabila terkait Jokowi. Ayo Hotman, semangat. Ya, Saudara Alsegahma berkata, hukum bukan berdasarkan UU sekarang, tapi berdasarkan pesanan. Ya, Saudara Harsiono berkata, aku sangat bangga dengan Hotman yang berani jujur dan menegakkan mana yang benar, mana yang salah. Maju Bang Hotman. Ya, Saudara Unti Sumaila berkata, Bang Hotman emang pengacara yang selalu membela yang benar, selalu bantu orang kecil. Lanjutkan Bang, Allah akan melindungi orang-orang di jalan yang benar. Ya, Saudara Yaya Horman berkata, selamat untuk Bang Hotman Paris, maju terus untuk berjuang dan membela kebenaran untuk rakyat dan negara. Ya, Saudara Suniwadi berkata, Bang Hotman, negara membutuhkan Anda untuk membela Roy dan CS dalam menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ya, Saudara Suyanto berkata, oke Pak Hotman, lanjutkan negara kita ini berlandaskan hukum, tapi hukum dan pengadilan kita sudah dijual ke asing. Ya, Saudara Mungkin Samijo berkata, betul Pak Hotman, terima kasih dibantu mengandalkan kebenaran. Mana ijazahnya biar berakhir. Mana skripsi, mana IPK-nya, mana absen kuliahnya, mana kejujuran. Ya, Saudara Lalu Buat Kilorgor berkata, ya Allah lindungi RRT, mereka pembela kebenaran. Ya, Saudara Pemsa berkata, alhamdulillah sekarang Hotman Paris sekarang benar-benar membela kebenaran dan sudah membantu orang yang tidak punya uang. Ya, Saudara Rohman Gus berkata, ketidakjujuran dan kebatilan pasti akan terkalahkan oleh kebenaran. Ya, Saudara Wendy berkata, mantap Bang Hotman, lanjutkan untuk membela kebenaran. Ya, Saudara Iwan Setiawan berkata, mantap Bang Hotman, Paris kejar terus kebenaran karena Allah swasta akan selalu melindungi orang berjuang membela kebenaran dan kejujuran. Ya, Saudara Kios Bumai berkata, nah gitu Bang, bantu Pak Roy CS biar cepat selesai. Ya, Saudara Ucik berkata, yang jelas kebohongan akan terkuak, siapa yang bohong dan yang tidak bohong. Mohon Pak Hotman mau membantu membuka takbir kepalsuan ijazah yang selama ini bikin gaduh. Ya, Saudara Nuharyati berkata, Hotman pengacara waras, beliau tahu siapa yang harus dibela, beliau tahu mana yang benar dan mana yang ngibul. Ya, Saudara Bebas berkata, jika demi negara Bang Hotman wajib membantu untuk membuka kasus ijazah Jokowi agar cepat selesai. Ya, Saudara Mangeden berkata, polisi hanya bisa menangkap rakyat yang belum jelas salah, tapi yang punya kuasa udah jelas salah masih aja dilindungi. Ya, Saudara Samsuel berkata, luar biasa Bapak Hotman, Paris bravo, adilin Jokowi dan kroni-kroninya. Ya, Saudara Doli Pudoli berkata, bravo Bang Hotman, Bang turun tangan yang Bang, demi membela kebenaran bersama para penjuang kebenaran yaitu Roy Suryo, DR Tifa, Rismon, DDK yang lainnya.
Ya, semoga Pak Hotman diberikan kesehatan oleh Allah swasta. Hotman berdiri tegak lurus menegakkan hukum. Terima kasih Pak Hotman. Semoga negara terungkap kebohongan Jokowi. Ya, Saudara Erwin Bray berkata, Alhamdulillah Bang Hotman Paris ikut menyelesaikan kebuntuan hukum. Ya, Saudara Santosadi berkata, semoga Allah swasta bersama orang-orang yang benar. Ya, Saudara Batu Mandi berkata, majukan Gibran Fufufafa, adili Jokowi, hukum seumur hidup. Ya, Saudara Bunjang Safar berkata, sudah saatnya rakyat menggunakan hukum rimba karena keadilan sudah lenyap dari negara. Hanya itu yang bisa menegakkan keadilan di Indonesia. Ya, Saudara Hijarah berkata, asal nggak tergoda ajalah sama dolar Bang Hotman. Kali ini tolong bantu dengan sungguh-sungguh Pak Roy CS Bang Hotman. Jangan tergiur dengan dolar karena bagi Hotman juga sudah berkecukupan. Kami doakan semoga Bang Hotman akan sukses dan sehat selalu. Amin. Ya, Saudara Dadang Muslim berkata, mantaplah Bang Hotman Paris, pengacara kelas dunia, berani, jujur, cerdas. Bravo, dukung Bang Roy CS. Ya, Saudara Darto berkata, pengacara Hotman Paris adalah pengacara yang punya hati dan beliau akan menggunakan hatinya untuk memihak yang benar. Ya, Saudara Afsi Seroja berkata, benar Bang Hotman, kami percaya sama Bapak bisa membuka hingga tuntas, jelas dan transparan. Paksa Jokowi nunjukin ijazahnya. Jokowi masalah gampang dibuat sulit. Ya, Saudara Alinur Ju8 berkata, kunci masalah negara ini biar aman Jokowi harus diadili terlebih dahulu. Karena pejabat yang berkuasa di tangannya mulai menegak hukum dan pejabat penting. Ya, Saudara Bontrogani Kringging berkata, masalahnya institusi penegak hukumnya dikuasai oleh kawanan termul. Ya, Saudara Inalia berkata, kok tiba-tiba bela Roya, baru sadar ya Hotman. Ya, Saudara Serombong Love berkata, kalau ijazah ditunjukkan tidak ada masalah. Kalau Pak Hotman jamin tidak ada masalah, apa salahnya ditunjukkan kepada rakyat. Ya, Saudara Susliwanti Hen berkata, ayo Bang Hotman, rakyat butuh orang yang berani dan jujur. Bantu Roy Suryo CS buat ungkap kebenaran, karena ini menyangkut nama besar bangsa kita. Ya, Saudara Rihmanti Tiadai berkata, Hotman pengacara kondang bagus membela kejujuran. Hasibuan menyuruh anaknya membela Jokowi sudah masuk termol. Ya, Saudara Darniar berkata, ya emang palsu, diapain tetap palsu karena fotokopi nggak sama gambarnya sama Jokowi, lagi pula banyak diubah-ubah, diekayasa. Itulah kita rakyat bicara ijazah itu emang fakta palsu. Ya, Saudara Ali Rahman berkata, saya sangat-sangat setuju kasus ijazah Jokowi dibuka seterang bendera agar tidak ada yang nutupi. Bila memang palsu, proseslah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Bagi siapapun yang melanggar hukum, tidak terkecuali siapapun itu. Ya, baik teman-teman, demikian komentar-komentar dari teman-teman netizen. Dan untuk itu teman-teman pantau terus video selanjutnya. Dan jangan lupa berikan komentar-komentar menarik dari teman-teman di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih, salam NKRI.